Pengecekan daya keluaran pada versi inverter 3000 watt 48 volt. Saya gunakan kWh meter wattmeter sebagai pembanding pada display LCD. Akan saya masukkan input kisaran 900 watt, 970 watt. Di sini juga 970, ampernya 4,4. Coba cek di sini. Ampere juga 4,4. Saya tambahkan beban lagi 6,9 ampere. Di sini 1900 watt. Di sini 8,9 ampere, sama ampernya. Coba cek daya 1900 watt. Di sini 1900 juga, sama, hasilnya sama. Untuk cek gelombang output osiloskop, ini keluaran dari inverter pada beban 2000 watt masih 1880 watt, 1800 watt. Dan saya coba beban lebih besar lagi. Di sini alat pengetesannya elektrolisa air untuk pengujian beban. Saya tambah 1500, 1900 masih sama, naik lagi 2000 watt. Dua ribu watt sama 2000 juga 9 ampere, 9,8. Di sini 10 ampere. Gelombang output masih sinus. Ini ampernya 9,3, 9,1. Sekarang uji konsleting. Kabel yang saya pegang adalah output dari inverter. Akan saya hubungkan singkat. Gelombang hilang dari osiloskop karena inverter off. Kemudian 3 detik kembali nyala. Jika dihubungkan terus, inverter akan tetap memproteksi. Tertampil AC error karena ada hubung singkat. Jika saya lepas kabelnya, maka inverter akan langsung menyala. Output keluar di 200 volt, 220. Kembali hubungkan singkat. Proteksi lagi, lepas. Konslet, lepas lagi, kembali nyala. Konslet lagi. Bagian dalam cek
panel box ukuran 40 kali 50. Ini trafo kapasitas 3000 watt. Kit inverter menggunakan 12 MOSFET masing-masing 3. Bagian kosong ini nanti bisa digunakan sebagai lokasi penempatan charger. Karena kosong, saya masukkan MCB DC-nya di dalam. Untuk pemasangan sensor CT-nya pada posisi output sebelah kanan. 2 ini adalah menuju rumah, kemudian yang 2 ini dari PLN-nya, kemudian kontrol charger ada di sini, bisa dipasang sendiri, dan yang tengah ini 2 dari inverternya, bypass dari trafo ini. Menuju bagian menu, masuk, bisa dioperasikan off atau on melalui menu, kemudian menu lagi untuk masuk ke settingan. Inverter off ini bagian untuk memproteksi tegangan baterai terendah. 41 inverter akan off dan berpindah ke PLN. Dan kemudian menyala kembali ketika baterai sudah terjadi pengisian, terisi oleh panel surya atau charger dari inverternya, maka inverter akan kembali difungsikan. ATS akan memindah kontak ke inverter dari PLN menuju ke inverter pada tegangan yang bisa diatur. EOD ini adalah end of discharging, bagian proteksi baterai saat voltage terendah. Jadi ketika PLN padam, baterai dapat digunakan sampai 40 volt, bisa diatur dari sini. Kemudian overvolt DC untuk memproteksi tegangan over dari baterai sampai 65 volt. Ini untuk adjustment jika tegangan baterai tidak sama dengan multimeter yang terhubung pada baterai. Jadi untuk kalibrasi tegangan real baterai terhadap LCD monitor. AC volt, kita bisa menggunakan inverter ini pada ring tegangan 60 sampai 220. Jika diturunkan, nanti output inverter akan sesuai dengan yang kita setting. Auto on ini berfungsi untuk inverter kembali menyala setelah proteksi. Misalkan inverter sudah baterai low, kemudian akan menyala kembali dalam 3 detik, atau saat konsleting menyala lagi dalam 3 detik, atau juga saat UPS. Ini timer untuk penundaan inverter hidup, bisa disetting sampai 1 jam. Idle fan ini untuk kecepatan kipas rendah. Jika dihidupkan, nanti kipasnya akan menyala pada kecepatan rendah terus menerus. Kapan high speednya? Ketika sudah suhu 45 derajat, maka kipas akan menyala pada kecepatan maksimum. Jadi saya matikan saja karena inverter ini tidak panas ketika standby, heatsinknya dingin. Ini untuk buzzernya tadi dimatikan, akan saya hidupkan aja. Ini ada 3 mode: UPS, inverter,
dan hybrid. Hybrid ini dapat melakukan pengisian baterai ketika inverter berjalan. Kolaborasi input dari PLN dengan panel surya menyuplai inverter secara bersamaan. Inverter only, charger tidak berfungsi, namun ATS tetap berfungsi. Kemudian mode yang selanjutnya, mode UPS. Mode UPS ini ada dua versi, standby on dan standby off. Kalau standby off, nanti ketika PLN padam, inverter akan menyala kembali dalam 3 detik yang disetting tadi, timer on-nya tadi. Atau standby off, jadi saat PLN padam tidak ada jeda perpindahan. Kalau off, nanti ada jeda perpindahan sesuai timer on yang disetting tadi. Ini untuk chargernya, settingan charger 50 volt, charger mulai hidup. Kemudian charger off di 54 volt. Ini untuk adjustment volt AC-nya. Misalkan tegangan AC tidak pas 220, kita bisa set dari sini tanpa harus memutar trim pot yang ada di dalam inverter. Ini display utamanya. Tegangan sekarang 190 volt karena tadi disetting 190. 170 ini batasan bawah dropnya sebelum proteksi. Tegangan baterai, ini level baterai. Display yang ada di sebelah kanan ini untuk menunjukkan settingan yang tersimpan. 5641 itu auto off dan auto on-nya untuk baterai. Kemudian yang sebelah sini adalah wattmeter. Untuk yang sebelah ini settingan chargernya 50 volt on dan 54 cut off. Ini suhu pada mesin 30 derajat. 37 ini kondisi charging. Jika relay charging hidup, maka level baterai di sini akan bergerak. Strip 2 ini karena input PLN tidak ada, maka di sini tidak tampil frekuensinya. Nanti kalau masuk, maka akan tertulis frekuensi berapa PLN-nya saat itu, pastinya 50 Hz. Kemudian ini status ATS-nya ada di inverter. Kalau PLN, maka output menggunakan PLN. Mungkin sekian dulu penjelasan singkat dan uji load untuk produk 3000 watt versi 48 volt. Terima kasih.